Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Cinta kadang bikin orang buta. Salahkah aku mencintai suamiku sendiri? Salahkah aku berusaha menjadi istri yang baik untuk suamiku? Tapi kenapa luka terus yang aku dapati? Bukannya sebuah kebahagiaan yang aku terima. Mas, ampun mas, sakit mas. Rintihan kesakitan Aurelia di bagian punggungnya. Sabetan demi sabetan dari tali pinggang suaminya masih mencambuk punggungnya. Ampun, Mas Davi. Ucap Aurelia begitu lirihnya serta memohonnya. Air matanya sudah deras membasahi kedua pipinya yang berwarna putih susu itu. Davi sang suami menghentikan sabetan dan menarik napasnya dengan kasar. Ingat, Aurelia. Kalau kamu masih saja tidak mematuhi semua peraturanku di rumah ini, maka jangan salahkan aku akan menghajarmu seperti ini. Dasar istri kampungan. Maki Davi tidak ada ampunnya, sembari mengatur napasnya yang sempat menggebu-gebu. Usai menghajar istrinya yang baru dinikahinya selama 3 bulan, pria yang berkulit coklat tan itu membanting pintu kamar dengan kencangnya. Aurelia hanya bisa menelungkupkan wajahnya di atas ranjang dengan isak tangis yang memilukan. Menahan segala rasa sakit yang masih bisa dia rasakan di punggungnya. Ibu, Bapak, gumam Aurelia masih dalam isak tangisnya. Wanita yang masih berusia 18 tahun itu sungguh tidak menyangka suami yang telah menikahinya ternyata ringan tangan. Ingin rasanya dia memundurkan waktu dan menolak perjodohan kedua orang tua mereka. Jika dia melakukan kesalahan apapun baik kecil atau besar, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka dia harus siap menerima hukuman dari suaminya. Aurelia Almasyira. Dia adalah bunga desa sebelum menikah dengan Davi Basim yang kini berusia 25 tahun. Layaknya gadis desa lainnya, di saat kedatangan Davi Basim ke desa mereka, banyak yang terpesona dengan ketampanan Davi Basim, dan mereka berharap dipinang oleh keluarga yang cukup kaya selama tinggal di desa. Akan tetapi sudah 10 tahun pindah dan tinggal di kota, pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata rasa kagumnya Aurelia diam-diam terhadap pria kota itu gayung bersambut. Keluarga Davi Basim mendatangi keluarga Aurelia Almasyara, yang rupanya kedua ayah mereka adalah teman sekolah waktu SMP. Dan keluarga Davi pun meminta Aurelia untuk Davi. Sungguh bahagia kedua orang tua Aurelia saat ada keluarga yang terhormat dan kaya raya mau melamar seorang gadis dari keluarga sederhana. Semua itu juga karena jasa ayahnya Aurelia yang pernah menyelamatkan kakeknya Davi dari kecelakaan. Tidak ada kisah pacaran di antara mereka berdua. Saat itu mereka dikenalkan, di satu posisi Aurelia tersenyum malu-malu saat berkenalan. Sedangkan di posisi Davi pria itu lebih banyak mengamati ketimbang mengajak bicara calon istrinya. Hingga akhirnya 2 bulan kemudian mereka pun menikah dan tinggallah di kota. Perjalanan rumah tangga Aurelia pun dimulailah ketika Davi memboyongnya ke ibu kota, karena pekerjaan dia ada di sana. Ingatlah Aurelia. Aku menikahimu itu terpaksa demi baktiku kepada orang tuaku serta permintaan kakekku.
Jadi jangan besar kepala dan mengira aku menyukaimu, sentak Davi. Aurelia masih mengingat sekali kata-kata suaminya ketika mereka sudah tiba di Jakarta dan tinggal di rumah milik Davi yang dibelikan oleh ayah mertuanya. Saat itu hatinya sudah mulai terluka, tapi dia tidak berdaya, untuk meninggalkan rumah suaminya saja dia tak mampu. Karena tidak memiliki kenalan siapapun di Jakarta dan karena rasa cintanya yang tak ingin meninggalkan suaminya. Aku akan menjadi istrimu yang baik, Mas Davi. Aku juga akan membuat Mas Davi mencintaiku karena aku sangat mencintaimu. Doa yang sering dipanjatkan, tapi apa yang dia dapatkan? Aurelia yang hanya lulusan SMK dari desanya. Dengan kepolosannya tidak mengenal lebih jauh tentang seluk-beluk kehidupan di luar rumahnya. Karena dia lebih sering berada di rumah, dan kini dia hidup dalam siksaan suaminya. Aurelia, mana makan malamku? Kenapa belum tersedia? Teriak Davi yang begitu kencangnya dari meja makan. Ingin rasanya dia tidak menyahuti teriakan suaminya itu. Tubuhnya sudah tidak kuasa untuk bangkit dari ranjangnya karena kesakitan akibat sabetan suaminya. Davi kembali membuka pintu kamar yang ditempati Aurelia dengan kasarnya, dan pria itu pun berkacak pinggang. Cek, masih saja kamu menangis. Siapkan makan malam untukku sekarang juga. Sentak Davi dengan suara teriaknya. Masih dalam keadaan terisak, susah payah Aurelia menopang dirinya untuk bangkit dari tempat tidur. Melihat pergerakan istrinya lambat, Davi menarik lengan istrinya dan menyeretnya ke arah dapur. Sakit, Mas, ucap Aurelia begitu lirih, sembari menahan rasa sakit yang menggelenyar di punggungnya. Aku tak peduli, buatkan aku makanan, perintahnya dengan gaya bosinya. Maklumlah Davi memiliki jabatan yang cukup lumayan tinggi di perusahaan tempat kerjanya. Sebagai manajer marketing walau usianya masih terbilang muda. Sembari menahan rasa sakit di tubuhnya, Aurelia melihat isi rice cooker. Lalu bergerak ke arah lemari pendingin yang isinya tinggal beberapa butir telur sama beberapa sayuran hijau. Diputuskanlah dia memaksakan nasi goreng untuk makan malam mereka berdua, karena memang tidak ada lagi yang bisa dia masak. Sedang uang belanja bulanan yang diberikan oleh Davi sebesar 1 juta sudah habis, tidak ada sisa. Ini Mas Davi makan malamnya. Ucap Aurelia sembari meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Davi. Davi terlihat geram melihat isi piring tersebut. Lalu dia menatap tajam ke arah istrinya itu. Aurelia mulai mengusap-usap lengannya. Dia sudah bisa memastikan suaminya pasti akan memarahinya kembali. Ini yang kamu siapkan makan malam untukku, hanya nasi goreng saja. Mana lauk yang lain? Ini cuma telur saja. Bentak Davi kembali memaki Aurelia. Mas, uang belanja sudah habis, isi kulkas juga habis, Mas. Jawab Aurelia apa adanya. Davi menggebrak meja makan dengan emosinya. Dasar wanita gak becus, uang bulanan sudah habis. Kamu habiskan buat foya-foya ya, dasar wanita kampungan kamu. Bentak Davi, kembali merinding tubuh mungil Aurelia. Mas, ini sudah sebulan lebih, Mas Davi belum kasih uang belanja lagi buat kebutuhan dapur. Lalu aku foya-foya apanya? Balas Aurelia menyanggah hal yang tidak benar itu.
walau dirinya agak ketakutan. Davi beranjak dari duduknya dan membuang isi piring itu ke wajah Aurelia, hingga wanita itu terkejut dan gelapan. "Berani ya kamu melawan aku ya? Sudah berani kamu ya? Masih kurang apa aku memberi pelajaran sama kamu? Sentak Davi, pria itu mulai mendekati istrinya, dan Aurelia bergerak mundur agar bisa menghindari pria tampan itu. "Ah!" teriak Aurelia. Dia tidak bisa menghindar lagi. Tangan suaminya sudah berhasil menjambak rambutnya yang terkuncir dan menyeretnya kembali ke kamar. "Ampun mas!" teriak Aurelia kembali kesakitan. Semakin lama suara teriakannya sudah tidak terdengar lagi. Keesokan hari, suara azan subuh sudah berkumandang di segala penjuru. Suara kokokan ayam pun saling bersahut-sahutan. Akan tetapi tetap tidak membuat wanita bertubuh mungil itu beranjak dari lantai yang begitu amat dingin. Dia masih meringkuk bagaikan bayi yang ada di perut ibunya. Matahari pun datang menggantikan tugasnya sang bulan. Sinarnya yang masih terlihat teduh mulai menyapa dunia yang penuh dengan berbagai cerita. Lambat laun, tubuh mungil itu mulai menggeliat dengan suara rintihan yang begitu lirihnya. "Ak!" ringis Aurelia kesakitan saat punggungnya bersentuhan dengan dinginnya lantai keramik. Aurelia mulai mengerjap-ngerjap, lalu membuka kedua netranya perlahan-lahan. Terlihatlah kedua netranya bengkak akibat menangis semalaman. Oh, wanita muda itu berusaha menopang tubuhnya untuk duduk, akan tetapi rasa sakit di punggungnya semakin menjadi-jadi. Ya Allah, ini sangat sakit. Saat dia terduduk di lantai, kedua netra menelusuri sudut kamarnya yang dia tempati seorang diri. Ya, semenjak Aurelia dan Davi tinggal di Jakarta, mereka tidak tinggal sekamar. Aurelia tinggal di kamar bawah, sedangkan Davi tinggal di kamar utama yang ada di lantai 2. Itulah peraturan yang dibuat oleh suami tampannya itu, tanpa ada alasan yang dijelaskan. Dengan rasa sakit yang menggelenyar di punggungnya, wanita itu berusaha untuk bangkit dari lantai. Lalu duduk di tepi ranjang sembari menatap jam dinding yang ternyata sudah menunjukkan waktu jam 6 pagi. Melihat jam tersebut, Aurelia bergegas ke kamar mandi yang ada di luar kamarnya untuk mengambil wudhu. Walau waktu subuh sudah lewat, tetap dia laksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya padamu aku berlindung. Hamba memohon lembutkanlah hati suamiku padaku, tolong ubahlah sikap kasarnya padaku menjadi sikap yang lembut. Sebenarnya aku tak kuat ya Allah, tapi aku sangat mencintai suamiku, kata Aurelia bermunajat saat usai sholat subuh. Cinta kadang bikin orang buta, bikin seseorang tenggelam dengan perasaannya cinta itu. Walau dia diterjang hantaman kekerasan, namun tetap bertahan karena mencintai, sungguh miris. Air mata Aurelia kembali berlinang jatuh membasahi pipinya. Saat melihat pantulan punggungnya yang sudah penuh dengan luka baret serta memar di cermin. Mau diobati pun tak bisa karena tidak ada yang bisa membantu mengobatinya. Dan jangan berharap suaminya mau mengobati bekas luka sabetan. Aurelia kembali menurunkan daster lusuhnya.
dan bergegas keluar dari kamarnya untuk melakukan tugasnya sebagai istri, yaitu bersih-bersih. Bagi Aurelia, berbenah rumah menjadi salah satu pelampiasan dari semua rasa kecewanya. Setiap pagi Aurelia tidak menyiapkan sarapan buat Davi, karena pria itu setelah subuh sudah berangkat ke kantor dengan alasan takut kena macet. Entah benaran takut kena macet atau ada sesuatu di balik itu, tapi buat wanita lugu itu dia mempercayainya. Dan dilarang banyak bertanya pada suaminya. Ketika ke dapur, Aurelia melihat kebutuhan dapur sudah habis, sedangkan dia butuh makan. Dan Davi ternyata benar-benar tidak meninggalkan uang belanja untuk dia masak. "Uangku tinggal 10.000. Ini tidak cukup buat belanja sayur," keluh Aurelia sembari melihat isi dompet kecilnya. Namun ada rasa bersyukur, ternyata masih ada sisa uang. Dengan langkah terlatih, dia tetap keluar dari rumahnya dan pergi ke warung sayur yang tak jauh dari rumahnya. Warung sayur. Butin, tahu gak sih si Ima udah ngelaporin suaminya loh yang suka KDRT itu ke kantor polisi. Semalam polisi udah tangkap suaminya. Duh, saya tuh senang akhirnya si Ima ngelaporin suaminya juga. Gak tega saya teh lihat badannya si Ima penuh sama luka memar, belum lagi wajahnya suka lebam gitu. Cerosos Lilis bagaikan kertas api, sembari kedua tangannya pilih-pilih sayuran. Wah, baguslah kalau begitu. Makanya kalau jadi istri tuh jangan mau diperlakukan kasar, walau cinta mati sama suaminya. Sahut Butin si pemilik warung sayur. Aurelia yang ada di antara ibu-ibu komplek terlihat terdiam dan mendengar jelas gosip hangat tersebut. Neng Aurel, mau beli apa? Kok malah jadi bengong begitu? Tegur Butin yang baru ngeh melihat kedatangan Aurelia. Lamunan Aurelia sekitar buyar, lalu dia menatap ke arah Butin. Lagi mikir dulu mau masak apa, Bu? Jawab Aurelia apa adanya, sembari memegang seikat sayur bayam. Butin diam-diam memperhatikan wajah Aurelia yang terlihat bengkak dan sembab di bagian kedua netranya. Ya udah sok atuh dipikirkan dulu mau masak apa buat suaminya, balas Butin, sembari melayani ibu-ibu yang lain. Ya Bu, Aurelia bergegas memilih sayuran yang harganya terjangkau dengan uang 10.000-nya. Dan jatuh pilihannya pada sayur bayam dan tempe, tidak ada lauk pauknya. Butin, saya beli ini aja sayur bayam sama tempe, jadi berapa Bu harganya? Bersambung.